Selamat pagi, kita so tiba di Tahuna, Jo. Ya, terletak di kepulauan terluar, Kepulauan Sangihe, berbatasan laut dengan Filipina. Campuran budaya pun terjadi antara masyarakat Sangir dengan Filipina. Sehingga tak heran jika banyak warga keturunan Filipina tinggal dan hidup di Kepulauan Sangihe. Masalah yang muncul kemudian adalah sebagian besar dari mereka ini tak memiliki dokumen lengkap sebagai identitas seorang warga negara. Dan saat pemerintah Indonesia gencar memberantas illegal fishing, warga Sangir Filipina tak bisa berkutik. Karena meskipun dikenal sebagai pelaut tangguh, namun mereka tak bisa melaut karena tak punya identitas. Seperti yang terlihat di sebelah saya ini. Dulunya banyak sekali kapal-kapal yang berlayar atau berlabuh di tempat ini. Namun semenjak adanya pelarangan tersebut, hal ini sangat sulit dilakukan sehingga pasokan ikan menjadi terbatas dan berkurang. Hal ini tak hanya berdampak pada sektor perikanan saja, tapi juga merugikan bisnis rumahan pedagang es balok. Ibu, saya dengar jualan es ya Bu ya untuk pengawetan ikan itu? Iya. Terus ini gimana Bu saat ini prosesnya atau usahanya gimana? Lagi macet kan ini usaha ini kan. Oh lagi macet, Iya. Kenapa Ibu? Karena usaha ini kan dari kita punya langganan itu orang Filipina. Terus datang kemari kan memancing. Nah, sekarang lagi macet kan, jadi mereka pulang ke Filipina. Elizabeth sudah 5 tahun bisnis jual beli es batu balok. Namun sudah 8 bulan terakhir ini bisnisnya lesu. Karena tak ada nelayan Sangir Filipina yang membeli es balok untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan. Dulu maaf Bu, omsetnya bisa berapa Bu dulu? Satu es batu dijualnya berapa? 1.500 per biji. Mereka biasanya belinya berapa? Sekali untuk melaut? 400 biji es batu, 400 biji es batu? Iya. Oh berarti kalau dikalikan itu sekitar berapa itu biasanya mereka untuk sekali 4 melaut? kali 5. Sekitar 2 juta ya, sekitar 2 juta rupiah gitu ya Bu ya? Wah ini sekarang kosong ya Bu ya? Iya, kosong. Ini kosong. Jadi semua kosong, semua. Kosong. Dengar-dengar sempat ada yang dijual Bu? Ya. Sempat ada yang dijual? Ada dijual. Penampung, Oh, jual sama freezer. Sama ini ya? Iya. Freezer ya? Kan semua ada 13 buah. Sekarang gitu tinggal berapa Bu? Ini lihat, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir nih Bu, saya mau nanya. Keberadaan nelayan Sangir Filipina ini Bu, menurut Ibu sendiri menguntungkan atau tidak? Menguntungkan bagi kami. Ya. Karena apa Ibu? Karena kita punya usaha yang kita jual ini es batu, terus 9 bahan pokok, kan mereka yang beli ini dia. Ya sekarang mereka sudah pulang, macet kita punya usaha ya. Kalau nelayan asli sini sendiri Bu, seperti apa? Apakah mereka memang juga suka beli es batu di sini atau gitu? Kalau nelayan kita di sini belum pernah mereka datang di sini beli, cuma mereka yang dari Filipina aja. Oke. Iya. Tetapi campur Sangir Filipina. Iya, gitu. Jadi memang menguntungkan ya Bu ya? Iya, menguntungkan. Bukan merugikan karena Tidak. gitu ya? Kita sama-sama mereka untung, kita juga untung. Mereka dapat makan, kita juga dapat makan. Pertemuan dengan Elizabeth semakin menggelitik saya untuk mencari tahu lebih dalam tentang eksistensi warga Sangir Filipina di Tahuna. Saya pun bertemu dengan Pak Hamdan. Kebijakannya ini yang multitafsir, masing-masing petugas yang ada di lapangan itu menafsirkan antara orang asing dan orang Indonesia yang ada di Filipina itu banyak yang salah. Apalagi ada yang petugas-petugas menafsirkan bahwa yang tidak punya KTP itu orang asing. Masalahnya di situ. Jadi bukan perahunya sebetulnya masalahnya, tapi tenaga kerja yang orang kita ada di Filipina itu sangat sulit karena dia tidak punya kartu identitas yang istilahnya sekarang masyarakat stateless. Untuk mereka Pak yang dianggap stateless ini Pak, apakah ada keinginan Pak dari nelayan Sangir yang sudah lama tinggal di Filipina untuk memiliki identitas Pak dan bisa mengambilkan lagi Pak di kawasan Indonesia? Ya besar Pak, dia tetap maunya dia orang Indonesia. Di Filipina juga itu dipertahankan bahwa mereka itu harus orang Indonesia. Kenapa?
negara Filipina juga kan akan kehilangan income juga kalau dia sudah jadi orang Filipina. Dia punya kewajiban di sana. 1 tahun itu satu kepala harus bayar, dikuruskan ke rupiah itu sekitar 400 sampai 500 ribu per kepala. Bayi pun bayar. Nah itu ada 35 ribuan itu di sana sampai 40 ribu, itu cukup besar income mereka di Filipina. Itu yang jadi masalah. Sekarang dia di sana bayar, dia balik di sini dikejar-kejar. Saya juga lama mempelajari itu, jalan solusinya apa supaya dia bisa hidup tenang, bisa cari makan, tidak banyak halangan. Tapi masalah uletnya ini nelayan di saya tidak tahu itu sesuai dengan apa yang saya pelajari, bahwa nelayan kita di sini agaknya tingkat hidupnya masih agak sana jadi manja. Dia ke laut itu 1 hari 2 hari cukup pulang, banyak kepentingan juga di darat dia. Tapi kalau nelayan kita, nelayan orang Indonesia yang ada di Filipina itu dia bisa tahan 2 minggu, malah sampai 1 bulan, nggak masalah buat dia. Permasalahannya itu kita harus pulangkan kemana? Ya khawatirnya apa? Begitu mereka kita pulangkan di negara Filipina, mereka juga tidak terima.